agar Tuhan masuk, roh Tuhan masuk untuk mengisi setiap relung-relung hati kita saat ini, untuk mengusir semua beban-beban kita, untuk menghancurkan setiap penyakit yang ada dalam tubuh kita. Semua penyakit disembuhkan pada saat ini. Semua yang bermasalah diberikan jalan keluarnya. Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir bagi kami semua pada saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian kami telah kami lantunkan. Biarlah pujian kami ini Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersorak-sorai, melompat kegirangan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu, Allah kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan bersukacita, lepaskan semua beban-beban. Dikreasikan dengan cara apapun untuk memberikan sukacita. Kita angkat pujian waktu gereja pagi. Haleluya.
Di mana aku ada, di situ ada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita masih lanjutkan ibadah kita, masih dengan sukacita. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima kekuatan Tuhan, khusus untuk mengakhiri tahun ini. Tuhanlah kekuatan kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi benih yang hidup dalam kita. Kita angkat pujian. Kita cari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Ku cari wajah.
kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Dengan mulut kami mengaku bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Allah kami yang Maha Kuasa, yang bangkit dari antara orang mati, melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami sama dengan Tuhan, agar jiwa kami dipulihkan, untuk kami boleh mengerti bahwa rencana Tuhan, kuasa Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, penuhi kami jemaat-Mu, penuhi kami umat-Mu dengan Roh Kudus, Roh hikmat yang dari Allah, Roh pengetahuan, Roh pengenalan akan Tuhan. Mengurangi kami, membaharui pikiran kami. Engkau yang memilih kami hari ini, Engkau yang memanggil kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus, dan jadilah seperti yang Engkau kehendaki, di bumi seperti di sorga. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Shalom. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, temanya adalah Tuhan yang memilih kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memerlukan kita dalam rencana Allah. Saudara, kita baca kitab Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Ini nats utama kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membacanya dan sama-sama kita mempercayainya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Haleluya, sama-sama kita baca. Sudah tertera di monitor. Baik, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, kita mau mengerti dulu ayat yang ini, saudara. Ya, kita mau memahami bagaimana Allah memilih kita. Seperti ibu-ibu memilih cabai di pasar. Ya, seperti bapak-bapak memilih sawit ketika mau ditanam, supaya pilihannya jangan salah, supaya bisa menghasilkan buah. Ya, kalau kita beli telur di pasar saja kita pilih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau bersyukur kita, kalau saudara bisa hadir hari ini, mungkin dengan berbagai macam cara, mungkin tadinya nggak punya niat, tapi hari ini kita bisa hadir untuk mendengarkan firman Allah. Itu adalah suatu kesempatan. Dan jangan saudara izinkan iblis menggagalkan pilihan Tuhan bagi saudara hari ini. Amin. Jangan saudara biarkan iblis untuk mencuri. Ya. Kenapa iblis ingin merusak hidup manusia? Karena iblis tahu manusia itu bisa dipilih Tuhan. Ya, bisa dipakai Tuhan. Dan saudara, dan Tuhan memilih kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita selalu berdoa supaya Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Aku akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Aku akan melakukan perkara-perkara yang tidak mustahil. Itu memang benar, saudara. Ya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita membaca dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ketika
Dari ayat yang ke-26. Saya baca buat kita semua, Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah turun dari surga ke dunia, ketika Allah datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia, Dia datang. Sebenarnya Allah itu bisa datang dengan caranya sendiri, tapi Allah butuh orang-orang pilihan, ya, sehingga Dia memilih Maria supaya kedatangan Allah ke dalam dunia, rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan dunia yang penuh dosa ini dengan cara yang benar-benar alamiah, ya, tidak simsalabim abrakadabra. Tuhan dari surga terus jadi manusia di bumi. Bisa, Allah bisa, tapi Allah tidak lakukan itu. Allah tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dari surga turun ke dunia jadi manusia biasa. Bisa, Allah bisa. Tetapi rencana Allah ini melibatkan orang-orang pilihan. Rencana Allah ini menyertakan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, orang-orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan malaikat, "Jangan takut, hai Maria, karena engkau dikaruniai Tuhan, karena engkau disertai Tuhan. Engkau akan mengandung, dan bayi yang dalam kandunganmu itu adalah Roh Kudus, natural, Allah pilih." Allah tidak bekerja sendiri. Allah tidak melakukan sendiri, saudara. Untuk satu rencana Allah menyelamatkan manusia, untuk satu rencana Allah melepaskan manusia dari dosa, untuk rencana besar Allah. Ini bukan rencana main-main. Rencana Allah ini rencana terbesar, lebih besar daripada merencanakan atau menciptakan alam. Ini jauh lebih besar daripada Allah menciptakan surga. Saudara, ini jauh lebih besar daripada rencana penciptaan. Siapa yang Dia cari? Siapa yang Dia cari? Dia cari Maria. Dia cari orang yang pasti tidak akan menolak firman Tuhan. Dia cari orang yang tidak punya banyak jawaban, tidak punya banyak alasan untuk menolak. Saja rapat, bisa saja ini setuju, ini tidak setuju, ini pikirannya. Ya, kalau kita rapat, lihat rapat-rapat di DPR,
ya rapat-rapat Natal. Kan banyak pendapat begini, yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Saudara, banyak pendapat. Tetapi ini semuanya idenya dari Tuhan. Kamu akan mengandung Maria. Anak yang kau kandung itu akan menjadi raja. Dan Maria tidak punya alasan menolak. Dan memang dia tidak punya hati untuk menolak. Jawaban Maria hanya satu, jadilah padaku, karena aku adalah hamba Tuhan. Dia tidak punya hak jawab. Sekalipun punya, bagaimana? Aku kan sudah bersuami. Saudara, dia tidak punya hak jawab. Makanya bukan aku yang memilih. Nah, ini harus kita sadari. Tetapi Allah yang memilih aku. Sehingga Maria tidak punya hak untuk memberikan alasan apapun, sekalipun dia punya alasan. Nah, siap gak kita menjadikan rencana Tuhan? Karena Allah perlu kita. Amin. Allah perlu Pak Nabi itu. Ya, Allah perlu Bapak Galinggi. Allah perlu Dayan. Allah perlu kita. Jadi kalau kita bicara, jika aku mendapat kasih karunia, jikalau kita adalah orang-orang pilihan Allah. Saudara ingat kisah ketika Yesus merubah air jadi anggur. Air jadi anggur adalah mujizat yang tidak otomatis Yesus sendiri yang mengerjakan. Air jadi anggur terjadi di sebuah pesta, di mana orang sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Ibu Maria pergi ke pesta itu dan berkata kepada pelayan-pelayan atau parhobas yang bekerja, apapun yang dikatakan oleh Yesus kamu lakukan. Itu saja perintah dari Maria. Apapun yang dikatakannya lakukan. Lantas Maria pergi kepada Tuhan Yesus. Orang ini sudah kehabisan anggur. Kau buatlah sesuatu. Nah, Yesus menjawab, waktunya belum. Tetapi karena mendesak, Allah tidak perlu menunggu waktunya. Yesus pergi ke belakang. Dia temui pelayan-pelayan. Yesus tidak kerja sendiri. Yesus perlu orang-orang yang tidak banyak alasan, tidak banyak jawab. Yesus pilih orang-orang yang taat untuk melaksanakan rencananya. Apa rencananya? Membuat mujizat merubah air jadi anggur. Yesus perlu orang-orang yang taat. Itu apa? Itu tempayan. Tempayan tempat apa? Tempat air pembasuhan kaki. Kamu isi tempayan itu penuh dengan air. Baik, dikerjakan. Mereka isi 6 tempayan itu dengan air sampai penuh. Taat itu yang diminta Tuhan dari kita. Saudara, jangan pernah pikir seperti lampu Aladin. Jangan kita pikir seperti jin, simsalabim, abrakadabra. Jadi setelah mereka isi, mereka dibilang Yesus, cedok, kau cedok, kau bawa ke pemimpin pesta yang lagi duduk manis di depan sana. Saudara, lagi-lagi orang yang dipilih Allah, orang yang punya kerendahan hati, tidak usah banyak jawab. Ya, dengan segala macam alasan, janganlah aku, kaulah. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu membuat rencana Tuhan gagal. Ketaatan itu membuat rencana Tuhan mulus, membuat rencana Tuhan itu tidak tertunda. Masih di pesta membawa air yang sudah dicedoknya ini pergi menuju
ke pemimpin pesta, sampai pemimpin pesta dicoba sama dia. Ini air anggur paling enak, lebih enak air anggur daripada yang pertama kali kita makan, kita minum. Dari mana? Dari orang yang dipilih Tuhan. Jadi ketika Tuhan memilih dunia ini, siapalah yang bisa menerima bayi Yesus? Siapa yang dia? Maka saudara, Tuhan akan mencari orang yang paling rendah hati. Disitulah Tuhan menjatuhkan pilihan. Dan Tuhan Maria tidak akan menolak. Nah, jadi kalau kita bicara dua hal, siapa orang yang dikaruniai Tuhan? Siapa orang yang disertai Tuhan? Itulah Maria. Tidak ada penolakan, tidak ada bantahan. Ya, siapa orang yang dipilih Yesus untuk membuat air jadi anggur? Orang yang tidak berbantah, orang yang tidak menolak, orang yang siap menjadi pelaku, sehingga air bisa jadi anggur. Amin. Nah, yang mau kita hancurkan adalah segala macam ego kita, saudara. Di hadapan Tuhan ini memang harus remuk. Ketika kita diciptakan ketika kita disekolahkan dengan ilmu yang tinggi, jangan jadi pembantah. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang mengingkari firman Tuhan. Di satu sisi kita perlu karya Tuhan, di satu sisi kita perlu pertolongan Tuhan. Tapi kita jadi orang-orang yang selalu punya banyak alasan ketika Tuhan meminta kita melakukan firman-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini poin yang pertama. Sehingga di dalam benaknya Maria, dia tahu resiko. Maria mengerti sebagai wanita yang menanggung resiko itu dia. Apa salahnya Maria berdoa, Tuhan, kalau Engkau Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Ya udahlah, nggak mesti merepotkan aku juga, nggak mesti dalam kandungan aku juga, nggak mesti dalam rahim aku. Tuhan langsung dari surga turun ke dunia jadi manusia, selesai masalah. Bisa? Tuhan akan bisa. Itu makanya Tuhan tadi berkata, aku bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Amin. Nah, jadi ini rencana Tuhan yang ditangkap oleh Maria dengan apa? Dengan sikap hati. Aku hamba, jadilah seperti yang Kau kehendaki. Nah, ini sikap orang yang dipakai Tuhan, orang yang akan dipilih oleh Allah. Yang kedua, saudara, ya, untuk rencana Allah, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Nah, kita baca berganti-gantian. Lukas pasal 2 ayat 8 saya baca. Nah, ayat yang ke-9 Bapak Ibu yang baca. Dan seterusnya nanti. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lanjut. Dan
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lanjut. Ayat 16 sama-sama 2-3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang kedua yang dipilih Tuhan. Allah tetap mencari orang-orang. Karena manusia, karena kita diciptakan dengan satu potensi. Kita diciptakan oleh Allah dengan satu kemampuan untuk bisa melakukan, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saudara, Allah menciptakan kita supaya kita bisa melakukan, menggenapi apa yang Allah maksud, apa yang Allah rencanakan. Allah tidak bekerja sendiri. Allah perlu kita. Nah, ketika Yesus lahir di kandang domba, dia perlu orang-orang untuk membawa kabar baik. Dia perlu orang-orang untuk menyebarkan, untuk memberitahukan, untuk menggemakan. Siapa yang dia cari? Dia cari orang yang selagi-lagi tidak akan membantah Tuhan. Makanya saudara, zaman waktu Yesus lahir itu terjadi zaman kegelapan paling tinggi. Apa maksud zaman kegelapan? Di mana orang-orang zaman itu, mulai zaman akhir Maleaki itu, selesai kita perjanjian lama Maleaki, sampai ke Yesus lahir, itu ada 400 tahun, tidak ada nabi. Tidak ada Tuhan berfirman. Itu memang masa-masa orang cuek, masa bodoh. Ada yang beribadah di bait suci, ada yang mau berada di atas gunung, ada yang mau bikin tempat ibadah sendiri, semua liar. Tidak ada imam yang dipilih Tuhan. Itu semua karena keturunan aja. Kok kan bisa ditunjuk? Kok kan bisa ditunjuk? Itu masa. Saudara bisa bayangkan, gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tetap memelihara. Orang tidak pernah lagi ada ibadah 400 tahun, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun. Terjadi kesuraman, terjadi kegelapan, di mana antara perjanjian lama menjelang kelahiran Yesus 400 tahun kosong. Nabi tidak ada. Yohanes Pembaptis itu 6 bulan sebelum Yesus. Nggak ada. Lihat, orang nggak pernah dengar firman. Orang nggak mau tahu dengan ibadah. Orang nggak mau tahu lagi dengan korban. Ya, ada orang satu rumah mau bikin patung sendiri, silakan sembah sendiri. Orang mau bikin di gunung ini tempat ibadahnya, silakan, suka-suka. Bagi yang tidak. Itulah zaman kegelapan. Zaman peralihan antara perjanjian lama menjelang kelahiran Yesus. Lihat. Nah, datanglah malaikat menjumpai gembala-gembala. Bisa loh mereka taat dan mereka cepat menemui Yesus yang dikatakan malaikat-malaikat tadi. Ayo kita. Jadi jarak antara gembala-gembala yang sedang berjaga-jaga menuju ke kandang domba tempat Yesus lahir itu lebih kurang 1 mil lebih sedikit. Ya, hampir 3 kilometer pada malam itu. Dan mereka dengan taat. Setelah sesudah malaikat itu berbicara, ayo, mereka bersegera. Nah, ini orang-orang pilihan Allah.
penghormatan Allah bagi kita. Kalau Allah mengutus kita, kalau Allah mau pakai hidup kita, kalau Allah hanya mau pinjam mulut kita hanya untuk memberitakan, seperti gembala-gembala, sudah lahir, kami sudah jumpa dengan malaikat. Malaikat itu berkata detil, dan kami menjumpai Yesus. Allah hanya harapkan publikasi dari gembala-gembala tadi yang harus rela meninggalkan kesibukan. Ya, jangan meninggalkan Tuhan untuk kesibukan, tapi tinggalkan kesibukan untuk Tuhan. Itu adalah pilihan. Ya. Amin. Ini kan lagi standby. Aku lagi standby. Aku lagi jaga pos. Aku lagi tunaikan tugas. Tapi mereka bilang, aku perlu engkau. Bapa di sorga, Tuhan perlu kalian untuk menjadi apa? Pembawa berita. Ya, pembawa berita dari sorga. Bukan pembawa berita dari warung. Bukan pembawa berita dari pasar. Ini pembawa berita dari sorga. Dan gembala-gembala itu bersegera cepat-cepat ayo. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka pergi, mereka tinggalkan domba-domba yang bisa saja dicuri orang. Ya, saya dengar ketika sawit mahal, begitu habis dipanen, tinggalkan makan siang, tinggalkan 1 jam, 2 jam pulang, udah hilang beberapa tannya. Ya. Berani nggak? Misalnya Pak Lek habis panen, datang malaikat, pergi dulu ke bangkingan GPI, akan kabari sudah lahir. Wah, bisa hilang nanti 10 tahun. Oh, yang lain aja lah, kasih Allah. Iya. Ini lagi mana? Dia aku yang berbangkingan. Semua kita kan selalu pakai perhitungan begitu. Itu domba nggak jaga, hilang nggak? Karena dijaga, karena ada maling yang mereka jaga, karena rawan mereka jaga. Tapi ketika mereka pergi, kalian lihat, habis itu kabarkan kepada semua orang, mereka rela. Jadi bukan meninggalkan Tuhan karena kesibukan dan kepentingan kita, tapi kita rela meninggalkan kepentingan kita, kesibukan kita, karena ada rencana Tuhan. Ya, itu Allah tidak perlu jawaban, Allah tidak perlu alasan dari si gembala. Saudara, makanya bertobat kita. Kalau kita selalu ingin mendapat kasih karunia Tuhan, kalau kita ingin mendapat penyertaan Tuhan, ya orang inilah pilihannya. Orang yang tidak membantah. Kadang-kadang kita merasa lebih penting dari Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kepentingan kita lebih penting dari kepentingan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala-gembala itu cepat-cepat. Ini sangat berbeda sekali dengan siapa? Istri Lot yang berlambat-lambat. Dosanya sepele kan? Rencana Tuhan apa? Menyelamatkan Lot, istri Lot, dan kedua anak gadisnya. Itu rencana Tuhan. Kalau tidak ada yang selamat dari yang 4 orang itu, siapa yang menggagalkannya? Bukan Allah. Dari 4 orang, bayangkan dari 4 orang 1 gagal. Gara-gara istri Lot, dia menoleh ke belakang. Padahal sudah dikasih peringatan, jangan kalian menoleh ke belakang, berjalan kalian menuju ke Zoar, karena disitulah keselamatanmu. Jangan lagi menoleh ke belakang. Lupakan yang di
menoleh ke belakang. Dia pikir itu hanya dosa sepele, tapi itu adalah satu bentuk perbantahan kita. Hati-hati saudara, kita yang menganggap itu dosa kecil. Tetapi kekudusan Allah tetap adalah sebuah kekudusan yang tidak bisa ditawar. Amin. Ketika itu jadi tiang garam, dua anak gadisnya dan tolong kejar keselamatan. Mereka kehilangan ibunya di detik-detik terakhir hanya karena sesuatu yang sepele. Itulah makanya ada satu kebiasaan kita, ya, ada satu dosa yang membuat kita tidak selamat. Dosa kita itu dosa nggak sengaja. Dosa kita itu menyepelekan kehendak Tuhan, merendahkan firman Allah. Siapa bilang Allah tidak perlu kasih? Allah sangat mengasihi kita. Tapi kenapa istri Lot jadi tiang garam? Sudah di detik-detik terakhir, keselamatan itu sudah di depan mata. Ya, saudara. Ada suatu punya pengganti yang tinggi. Dimana ada seorang yang punya daya juang yang tinggi. Tuhan pilih mereka karena mereka sudah terlatih oleh alam untuk komitmen. Ini adalah orang-orang yang sudah dibentuk Allah, sudah dibentuk oleh tanggung jawab menjadi apa? Penjaga jiwa-jiwa dan setiap ekor demi ekor domba-dombanya. Kesitulah Allah menjatuhkan pilihan. Tidak mungkin mereka akan menolak. Ya, kadang-kadang kita minta tolong sama orang ya. Pernah nggak mencoba minta tolong? Mau pinjam duit misalnya. Kira-kira dia mau nggak ya? Ya kan? Ketika kita paksakan, itu aku juga begitu. Nah, mana perasaan saudara? Ya, jadi Tuhan kan tidak mau begitu. Tuhan juga tidak mau tembak-tembak dan sudah. Coba sama si Ulan. Kalau si Ulan nanti menolak, coba sama Pak Liek. Kalau Pak Liek juga menolak, coba sama Pak Sri. Tuhan tahu. Bukan aku yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih aku. Amin. Jadi makanya ketika Tuhan bersuara, ketika kita berfirman kepada Tuhan, maka nasihat, jangan keraskan hatimu. Amin. Jangan, kenapa aku Tuhan? Kenapa mesti aku lagi? Kamu yang dipilih Tuhan. Amin. Makanya kasih karunia Tuhan cukup bagi kamu. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Pasti itu saudara. Makanya Tuhan pilih gembala. Gembala ini dia punya hati. Nah itu kalau di Pantai Kosta, ya rata-rata semua gereja pakai menyebutnya gembala. Waktu kita Natal sekolah minggu kemarin, sebenarnya saya sudah mulai agak sembuh. Pulang dari Perawang itu saya sudah jam 12 malam, Kamis. Jadi saya berpikir ya udahlah, besok saya tinggal istirahat menghadapi sekolah minggu. Oh, tahun-tahunnya di sekolah minggu saya mesti jemput lagi anak-anak. Saudara, saya bangun tidur setengah 12, badan enak memang saudara. Ya, saya sudah ke dokter, saya suruh dokter suntik aja biar cepat sembuh. Tapi ya lumayan lah 50%. Saya mesti jemput. Pulang hujan, kita suka cita aja, udah kena hujan lagi. Saudara,
Selesai sampai sini saya nggak tenang juga karena Fanya sakit. Saya suapin, anak ini kan kalau sakit kan minum malas, makan malas. Ya saya sedang beres, setiap sebentar minum banyak, terus sebentar makan banyak, dapat satu sendok, standby. Nah saya lihat tambah sakit turun, ayolah kita ke dokter. Dokter, makanya saya nggak perlu nampak di gereja. Pulang lagi, mobil kita kurang. Saya mesti cari satu mobil, dapat mobil bidangnya pulang udah res gitu. Saudara, gas lagi. Sampai di EDS. Pulang, saya singgah di Sumuraya. Saya mau panggil Andi, langsung pulang. Dan pula yang kesurupan. Aduh, saya nyari kerja. Om, apa? Dipanggil sebentar. Kenapa? Jenny kesurupan. Ya, setan cari kerja. Saya udah malas, udah nggak kuat itu kan. Benanya aja biar aku temani Pak. Sampai di situ saya lihat udah menggelepar. Ya udah. Saya ajak nyanyi. Anak-anak sekolah tunggu yang datang. Wah itu semangat nyanyinya. Udah kita nyanyi aja lah. Mereka sibuk usir setan. Saya udah kalian cari setan cari. Dari tadi kalian rupanya udah kesurupan setan sejak dari Rita. Sampai serak suaranya musir-musir. Emangnya Tuhan setan takut sama suara kita. Saya bilang ya sudah. Kayak anak sekolah itu yang sama pastor aja kita nyanyi sampai setannya pergi. Saya pegang tangannya sebagai syarat supaya saya tahu setannya udah pergi atau belum. Ya. Terakhir saya sekolah juga. Dalam nama Yesus setan keluar. Udah, amin. Setan dulu, udah. Dan sudah capek juga sebenarnya malas teriak-teriak. Ya ternyata Tuhan tahu. Dia sembuh ya, ayo kita pulang. Begitu sembuh, saya langsung pulang. Ya. Sampai di rumah baru lagi. Setelah. Dari situ saya melihat, ternyata kenapa Tuhan pilih gembala. Tidak mudah juga jadi gembala. Jadi saudara yang dikasih, ketika saya baca gembala ini ya, ketika Tuhan memilih kita memang itu penghormatan dari Tuhan. Amin. Itu penghargaan. Tidak usah kita banyak jawab, tidak usah banyak alasan. Inilah Tuhan, belumlah Tuhan. Aku juga lagi kurang sehat. Aku juga lagi tidak enak badan Tuhan. Mari, saudara, ketika datang firman Tuhan, Tuhan memilih kita. Amin. Dan Tuhan akan, kamulah orang yang mendapat kasih karunia, kata malaikat. Kamulah orang yang mendapat penyertaan Tuhan. Datanglah si Maria. Aku terima. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita. Ketika Allah berfirman, jangan keraskan hati kita. Ketika Allah memanggil kita melakukan rencana yang besar, kita siapkan hati kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Kita lagu tadi. Haleluya. Siapkanlah. Tuhan memilih kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Untuk merubah air jadi anggur, dia pilih pelayan-pelayan yang taat. Untuk mendatangkan Yesus menjadi juru selamat, dia pilih Maria, seorang yang berhati hamba. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia
perlu gembala-gembala yang tidak perlu bantahan. Saudara, Allah tidak perlu jawaban bantahan kita. Allah perlu katakan ya dan amin. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Haleluya. Buang segala hati yang keras, segala alasan-alasan yang selalu kita pakai untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang menjadi penghalang rencana Tuhan dalam hidup. Rencana Tuhan menyelamatkan Lot, tapi istrinya sendiri yang menggagalkan. Dia membantah, dia menyangkal. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memilih kami, bukan kami yang memilih Kau. Kalau hari ini kami mendengarkan firman-Mu, jangan keraskan hati kami. Lembutkanlah hati kami untuk menjawab ya dan amin. Jadilah padaku seperti yang Kau katakan, seperti yang Kau kehendaki. Buanglah hati yang berbelit-belit daripada kami. Buanglah segala macam alasan duniawi. Kami rindu Tuhan, rencana Allah yang besar itu terjadi. Libatkanlah kami, pakailah kami Tuhan, seperti Engkau memakai Maria, seperti Engkau memakai gembala-gembala untuk menjadi saluran berkat. Demikianlah kami beruntung Tuhan ini. Bukan kami memilih Tuhan, tapi Tuhan terima kasih atas pilihan-Mu bagi kami. Diberkatilah yang mendengarkan firman. Berbahagia orang yang menaruh firman ini dalam hatinya, dan dari firman inilah timbul iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita melakukan persembahan, saya sedikit cerita tentang saya merinding tadi dengar segala perkara ini. Karena secara dunia juga menggelegar ini dulu kan. Karena itu tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13. Waktu itu kan meditation yang begitu gagah, begitu garang yang menghancurkan semua orang berhadapan dengan Evander Holyfield. Jadi yang ditulis di celananya itu dulu itu yang Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia berikan kekuatan padaku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami kan di sekolah di SMP 2, kami kan ada kelompok baca kitab kalau orang itu soma kan. Dulu itu ruangan itu dipakai ruangan bawah. Setelah itu dipakai ruangan bawah, pindahlah kami ke ruangan atas. Ya, kalau dari sebelah kiri itu ruangan keempat kelas 2C mungkin dulu gara-gara itu. Jadi kami dulu kan di situ kami kalau hari Jumat kan kami kan ibadah itu. Nyanyi lah di situ ya, dia si Iken Jerry ikutlah. Jadi nyanyi kami pas waktu itu ini. Saya main gitar kan. Kebetulan anak ini hafal semua lebih, mulai dari BNP, HKBP, Katolik, hafal semua lebih. Tombang mereka bernyanyi. Akhirnya pas orang itu hari Jumat kan di halaman ini, Rohis. Kami tahu. Pas kami angkat lagu itu, bukan menggelegar lah, saya pun untuk merinding saya. Rupanya anak-anak yang di depan itu di halaman itu semua pada orang muslim itu berdiri semua tegak menghadap ke ruangan kami, menghadap itu. Saya kan membelakangi halaman itu kan. Dan anak-anak ini, apa itu tengok? Ya. Cerita selesai. Apa dulu agamanya itu sama saya. Pulang. Kamu di situ lagi kalian apa ibadah? Kok muta anak desa doang? Iya, apa itu? Iya, datang kasih kemana yang maksud tadi? Akhirnya di dalam kami ke ruangan bawah itu ada di situ gede-gede ya. Situlah kami pindah sampai sekarang. Jadi berarti lagu ini dahsyat. Artinya bisa menggemparkan orang itu.
Itulah makanya kami pakai ruangan itu, ruangan bawah. Ketakutan rasanya rupanya mereka mendengar lagu pujian itu. Ya, dan saya pun untuk tetangga saya percaya itu kan gitu. Jangan lagu-lagu Kristen. Sakit hati, panas katanya hatinya kalau saya nyanyi di rumah itu dengan tetangga itu. Jadi berarti makanya itu tidak usah takut bernyanyi di rumah. Itu tetangga kita sebelah itu entah apa-apa. Tadi Pak Tarigan kan cuma tetangga atas tembok aja. Kalau saya menyanyi terus saya di situ. Pas dia baca mengaji-ngaji di situ nyanyi pula saya akhirnya sekarang tidak berani lagi mengaji di rumah. Sedikit lagi kan lebih enak suara saya daripada suara ngaji dia itu kan. Apalagi main gitar itu jam 4:30 atau jam 4. Nggak sanggup ya, pergi dia ke masjid, aman. Jadi artinya bernyanyilah terus biarpun siapanya, ya. Itu masih agak ini tadi bilang gitu. Puji Tuhan, ya mungkin agak lain dari apa kan, tapi tidak apa-apa lah. Tuhan sungguh besar, ajaib, anugerah Tuhan. Lewat pujian kami, lewat kata-kata kami, lewat doa Mazmur kami, Tuhan bisa orang terberkati Tuhan di luar sana Tuhan. Itulah yang kami harapkan. Engkau pakai kami Tuhan, mungkin tidak berkhotbah, tapi kami sekedar bernyanyi pun kami Tuhan. Berdoa kami sedang makan di kantin Tuhan, itu menjadi suatu kesaksian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak-Mu, khususnya anak-anak sekolah ini Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan di kemudian hari, menjadi laskar-laskar Kristus. Dan juga Tuhan kami orang tua, supaya kami Tuhan juga membekali anak-anak kami Tuhan, bukan hanya sekedar membekali dengan uang saja, tapi biar kami membekali mereka Tuhan dengan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami akan memberikan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Biar kami berikan dengan sukacita, dan biarlah Tuhan persembahan kami akan dipakai untuk melayani, menjangkau jiwa-jiwa di Bangkinang, bahkan di pos-pos pelayanan dia dilayani oleh umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk semua perayaan Natal yang akan kami laksanakan ke depan, khusus tanggal 24-25, supaya kamu berkati semua jemaat-Mu Tuhan, sehat-sehat semua, sehingga mereka Tuhan tidak terhalang datang ke gereja. Dan juga cuaca Tuhan, Engkau memberikan cuaca yang bagus, supaya mereka Tuhan tidak terhambat datang ke tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi, ajar kami Tuhan, supaya Engkau memberikan kami lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.